Halo, kembali lagi bersama Fani di sini. Kali ini kita akan bicara bagaimana memilih jurusan dengan menganalisa tanda tangan kita. Mengapa? Karena tanda tangan adalah sesuatu yang akan kita pakai seumur hidup dan tidak bisa diganti begitu kita sudah pakai untuk kartu identitas nasional maupun internasional. Kita tidak bisa lagi berubahnya. Bahkan ada sanksi hukum bila terjadi perbedaan tanda tangan. Beberapa dari kalian mungkin pernah mengikuti tes minat dan bakat. Tapi minat dan bakat ini bisa berubah-ubah sesuai fisik, mental, dan kepentingan kita. Bisa saja waktu remaja suka hobi main basket, saat dewasa jadi suka golf. Karena secara ekonomi sudah bisa mandiri misalnya. Juga bagus untuk mempererat relasi dengan rekan bisnis, melatih fokus, dan lain sebagainya. Ada 4 hal yang umumnya menjadi kendala dalam menentukan jurusan pada remaja. Yang pertama, belum pernah riset atau cari tahu, masih santai, belum terbentuk rasa tanggung jawab untuk mempunyai cita-cita dan juga tujuan hidup. Yang kedua adalah belum tahu potensi diri. Jadi ketertarikan, keahlian, kemampuan, hobi kurang digali. Bisa jadi karena keterbatasan finansial, tapi bisa juga karena tidak adanya kesempatan atau waktu, tempat, dan ahli. Ya. Yang ketiga, belum ada ketertarikan, masih suka main-main, belum serius soal karir, atau masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang mau dicoba-coba atau masih bingung. Terus yang keempat, belum ada kemandirian. Masih harus diarahkan, ditentukan, diatur oleh orang tua, sehingga mesti didorong-dorong, gak ada motivasi untuk jadi diri sendiri. Lewat melihat kepribadian, secara jujur dan objektif, kita bisa klasifikasikan ke 9 macam untuk pilih dari kepribadian. Yang pertama, apakah kita orang yang bertanggung jawab pada diri sendiri, komunitas, terus seberapa besar lingkup tanggung jawab yang bisa kita tanggung. Kedua, bagaimana dengan tingkat kecerdasan kita? Pada mata pelajaran apa kita merasa punya ketertarikan secara serius? Apakah ada hubungannya dengan jurusan yang akan kita ambil? Yang ketiga, apakah kita punya konsep atau rencana untuk diri kita? Dan seberapa kita yakin atau kuat mempertahankan pilihan kita? Berikutnya, apakah kita tahu bagaimana kita mencapai tujuan kita? Apa saja yang kita pelajari, baik praktek maupun teori, dan apa yang memotivasi kita memilih jurusan tersebut? Dan bagaimana bila motivasi itu hilang di tengah jalan? Apa yang harus kita lakukan bila belum yakin benar? Berikutnya, apakah kita percaya pada kemampuan kita atas pilihan kita, bahwa pilihan kita future proof dan bisa dipertanggungjawabkan di masa depan? Berikutnya, bagaimana cara kita membicarakannya pada guru dan orang tua supaya paham? Apakah pilihan kita diperlukan ilmu komunikasi dan sosial sementara kita demam panggung? Karena ini sangat penting sekali untuk bisa mudah dipahami. Ya, jadi apakah kita selama ini mudah dipahami ketika kita bicara dengan orang tua, pertemanan, persaudaraan, lingkungan, dan komunitas baik formal maupun informal? Terus berikutnya, kapan dan di mana kita melakukan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan jurusan yang kita pilih? Seberapa produktifnya kita di kegiatan itu? Dan dampaknya bagi diri kita dan orang lain. Berikutnya, apakah jurusan tersebut sesuai dengan perilaku, sikap, dan kebiasaan-kebiasaan yang suka kita lakukan? Lanjut, apakah kita punya kecemasan atau ketakutan pada jurusan yang kita pilih? Dan apakah selama ini kita menghindari mata pelajaran yang berhubungan dengan jurusan itu sebagai bentuk pertahanan diri? Semua itu perlu kesadaran dan kejujuran diri. Mungkin orang tua kita sering mengingatkan kita kalau bikin tanda tangan yang susah ditiru biar nggak gampang dipalsuin orang. Tapi apakah itu benar?
Kalau kita lihat tanda tangan para pemimpin kita zaman dulu, seperti tanda tangan proklamator RI kita, Soekarno dan Hatta, tanda tangan mereka ini mudah dibaca. Ukurannya pun tidak jauh berbeda dengan tulisan tangan mereka. Tulisan Soekarno di sini dalam ilmu grafologi menandakan kalau beliau adalah pemimpin yang punya percaya diri dan mudah bergaul atau merakyat. Terlihat dari apa? Ukuran tulisannya medium, artinya mudah dibaca. Pakai huruf kapital di awal kalimat dan di tempat-tempat semestinya, termasuk penggunaan titik, koma, apostrofi, dan coretan untuk kata-kata yang salah. Juga urutan tulisan dan tanda tangan pun proporsional, artinya tidak berlebihan dan sesuai. Tidak ada garis, simbol, atau tanda yang memotong di tengah-tengah tanda tangan, ya. Terus huruf G dan J kita perhatikan pada tulisan tangannya, ya. Juga menyambung dengan huruf sebelahnya, ya. Terus tanda tangan Soekarno itu membentuk garis horizontal, artinya beliau rendah hati, dekat dengan rakyat atau merakyat. Sementara tanda tangan Bung Hatta itu menaik, artinya beliau berpikiran positif dan maju. Mungkin dengan menganalisa tanda tangan kita akan memudahkan kita dalam memilih jurusan yang akan kita ambil. Apa bedanya tulisan tangan dengan tanda tangan? Tanda tangan itu lebih bebas, kreatif, dan subjektif. Sementara tulisan tangan itu lebih realistik terhadap kepribadian yang tersembunyi. Namun, berhubung banyak siswa yang jarang menulis tangan, artinya lebih sering mengetik di HP, Android, atau keyboard, kita akan fokus ke tanda tangan dulu. Bila tanda tangan kita cenderung vertikal, itu tandanya kita berpikir logis. Antara pikiran dan perasaan pun seimbang. Jadi jurusan yang sesuai adalah engineering and technology seperti mesin sipil, terus software engineering, termasuk juga science, di physics, math, data analytics, juga bisnis dan hukum itu untuk finance, accounting, strategic management. Sementara bila kalian cenderung horizontal, berarti kalian suka berelasi atau bersosialisasi. Jurusan yang cocok untuk kalian adalah komunikasi seperti public relation, humas, digital marketing, juga termasuk service atau venue, ya, seperti hospitality, tourism management, HRD, juga pencari bakat, psikologi, kedokteran, keperawatan. Nah, bila kecenderungannya tanda tangan kita itu banyak yang bulat atau lengkung, itu berarti kita punya pribadi yang supel, peka, dan sensitif. Jadi cocoknya di healthcare and caregiver, seperti perawat, terapis, psikolog, dokter, terus juga di kemanusiaan, seperti konseling, pekerja sosial, guru PAUD, juga klien atau client experience seperti customer service, agen asuransi, pengurus komunitas sosial. Sementara bila tulisannya itu cenderung tajam atau menggunakan garis-garis, berarti kalian orang yang analisanya tinggi, detail, ya, serius, ya. Jadi cocoknya di teknik dan legal, seperti cyber security, forensic, accounting, legal audit, terus juga termasuk hukum paten, termasuk peneliti seperti scientific research, quality assurance engineering, risk assessment, finance, juga termasuk investment banking, financial planning, actuarial science. Bila tanda tangan kalian semakin mengecil, semakin ke kanan, itu tandanya kalian orang yang suka menarik diri. Atau bisa jadi kalian juga suka introspeksi atau fokus, suka berada di balik layar,
Jadi jurusan yang cocok untuk kalian adalah Deep Analysis and Writing. Seperti Data Science, Technical Writing, Archival and Library Science, pekerja laboratorium seperti bioteknologi, patologi, research and development, termasuk independence kreatif seperti penerjemah, graphic designer, terus video editor. Sementara bila ukurannya sama atau membesar, ya besarnya sama, kalian orang yang suka bergaul, terbuka, ekstrovert, percaya diri tinggi. Ya, jurusan yang cocok untuk kalian adalah leadership and entrepreneurship seperti business administration, startup founders, political science, bisa juga di media and performance seperti broadcast, journalist, public speaking, acting, performance art, juga sales seperti enterprise sales, business development, account manager. Nah, bagaimana bila tanda tangan kalian ada yang melingkari nama? Jadi seperti dikungkung namanya ya. Ini berarti kalian suka membatasi diri, menutup diri, introvert, nyaman bekerja sendiri atau mandiri. Jadi sebaiknya ambil jurusannya seperti teknologi dan komputer ya, seperti teknik informatika, ilmu komputer, juga sistem informasi, data science, data analis, cyber security, farmasi, biotechnology, astronomi, bahasa dan sastra, khususnya bila kalian ingin jadi penerjemah, perpustakawan, kearsipan, technical writing, DKV, animasi, ilustrator, desain grafis, termasuk juga game design. Sementara bila kalian besar di depan dan di belakang, ini berarti kalian orang yang mudah berbaur atau adaptif. Jadi cocoknya untuk business management, kewirausahaan, entrepreneurship, marketing, international business, PR atau humas, hubungan internasional, ilmu komunikasi, broadcasting, journalism, pariwisata, perhotelan, juga industri kreatif, pelayan masyarakat juga, dan sumber daya manusia, konsultan, dan juga, nah, bila kalian suka pakai ornamen, ya, seperti misalnya kalian ada gambar hatinya, atau kalian pakai titik, atau kalian menggunakan gambar kucing atau angsa. Nah, itu berarti kalian orang yang suka perhatian dan kreatif. Jadi kalian cocoknya di industri kreatif seperti seni pertunjukan, tari, musik, peran, fashion, modeling, jadi seniman juga, termasuk periklanan atau advertising, digital marketing, humas atau PR, content creator, event organizer, creative industry management. Juga bila kalian ada yang suka nyoret di tengah nih. Nah, berarti kalian orang yang kritis dengan diri sendiri, dengan sekitar. Terus kalian juga mampu mengevaluasi dan introspeksi diri. Jadi cocoknya jurusan yang diambil adalah psikologi dan kesehatan mental, konseling, filsafat, sastra, penulisan kreatif, kritikus, editor, sosiolog, auditor, akuntansi juga ya, termasuk quality control, periset di laboratorium, hukum, dan juga kebijakan publik. Nah, bagaimana kalau sulit dibaca atau diprediksi tanda tangannya? Berarti kalian punya ego cukup tinggi, pemikir strategis, dan bisa memberikan taktik. Ya. Analisa kalian itu biasanya suka beresiko tinggi dan kalian negosiator.
Termaksud kalau ukuran besar, upper loop itu seperti ada space gitu ya, terus juga miring kiri, rapat-rapat. Nah, ini juga termaksud yang egois, membatasi atau melindungi diri dan introvert. Tapi nggak usah khawatir, keegoisan itu juga diperlukan di beberapa jurusan, seperti misalnya di hukum dan diplomasi, strategis, intelijen, keamanan dan strategi pertahanan, seperti cyber security, kriptografi, kriminolog, termasuk sistem pertahanan, investment, banking and finance, merger and acquisition advisor, juga international trade, data scientist, aktuaria, matematika, terapan, juga termasuk game ya, dan negosiator. Yang perlu kita sadari adalah kalau tanda tangan kita menjadi identitas kita karena akan selalu dipakai untuk surat menyurat, dipakai untuk dokumen-dokumen yang penting yang mempunyai kekuatan hukum atau legalitas dan otentisitas yang dipakai seumur hidup. Itu sebabnya tanda tangan menjadi sangat penting, artinya tidak ada goresan atau tanda tangan yang sama. Jadi tanda tangan termasuk personal branding kita, seperti halnya sidik jari. Nah, bila kalian tertarik belajar membaca kepribadian orang lewat tulisan tangan dan tanda tangan, kalian bisa belajar grafologi. Sementara untuk menyelidiki keaslian tulisan tangan dan tanda tangan yang biasa dipakai oleh penyidik atau forensik, itu disebut grafonomi. Apakah palsu, di bawah tekanan, dan lain sebagainya. Yang perlu kalian ingat, tidak ada yang salah dengan tanda tanganmu. Karena semua jenis tanda tangan bisa jadi ahli di bidang dan profesi tertentu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa share, follow, subscribe, like, and comment. Thank you.